Natal yang indah. Matius pasal 1 ayat yang ke-22 sampai 23, Matius 1, 22, 23. Di sana dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Waktu saya renungkan satu ayat ini, saudara, dua ayat ini, saya melihat betapa indahnya makna yang terkandung di dalamnya. Saya butuh beberapa jam untuk merenungkan apa maksud daripada kalimat ini. Saya membayangkan Tuhan sedang mengukir, Tuhan sedang melukis sesuatu pemandangan, suatu kata yang sangat indah yang oleh pelukis-pelukis manapun tidak mampu untuk melukisnya, tidak mampu untuk menerjemahkannya. Sehingga Matius menulis ayat ini, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Dalam Yesaya telah ditulis hal yang seperti ini. Sehingga kemudian Matius menulis kembali, mengingatkan kembali kepada umat manusia bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Bagi orang Yahudi, seorang gadis mengandung itu malapetaka. Kalau mungkin hari ini seorang gadis mengandung itu hal yang biasa. Kita sering mendengarnya. Maksudnya mengandung di luar nikah. Tetapi dulu saat itu, saudara, hukum Yahudi ketika seorang gadis yang belum menikah, dia mengandung, bahkan dia melahirkan seorang anak, dia akan dihukum mati. Bagi Maria pada waktu itu, sesuatu ancaman bagi dirinya. Dia pasti mati. Dalam tradisi orang Yahudi, pernikahan Yahudi ada 3 tahap. Yang pertama, mereka harus memperkenalkan diri. Kalau di kampung saya dibilang mak parampo, dipertemukan. Dan kampung saya kalau orang sudah dipertemukan begitu berarti sudah sah. Tidak ada orang lain yang bisa ganggu anak itu lagi. Kemudian dalam budaya orang Yahudi, tahap yang kedua adalah pertunangan. Pertunangan artinya sudah seperti orang yang sedang menikah. Cuma bedanya mereka tidak boleh kumpul sebagai suami istri secara seksual. Mereka sudah diikat dalam sebuah pernikahan. Waktu Yusuf tahu istrinya mengandung, dia bermaksud untuk menceraikan dia. Itulah maksudnya. Dalam tradisi orang Yahudi, ketika orang sudah tunangan, sudah dianggap suami istri. Tetapi tahap yang ketiga adalah tahap di mana mereka tinggal bersama, berkumpul, dan melahirkan anak. Yusuf pada waktu itu, saudara, seorang yang tulus hati. Berat bebannya, saudara. Makanya saya bilang cerita ini sangat indah. Sehingga setiap hari-hari Natal selalu dibicarakan, selalu dikhotbahkan. Sehingga orang melihat keindahan Natal itu. Sehingga lahirlah judul saya ini, Wonderful Christmas. Indahnya Natal. Natal yang indah. Tetapi bagaimana kalau Natal itu tidak indah kenyataannya, saudara? Bagaimana kalau kita nikmati Natal itu dan kita merasakan ini, tahun ini kok Natal ini saya tidak rasakan. Orang lain bergembira pesta pora, orang lain bersuka cita. Kok saya duduk di sini penuh dengan masalah. Sampai hari ini saya masih sakit. Sampai hari ini saya masih bergumul dengan hutang. Sampai hari ini rumah tangga saya belum damai. Sampai hari ini suami saya belum kembali. Istri saya belum kembali. Kehidupan saya belum dipulihkan.
Sampai hari ini usaha saya masih begini-begini saja. Bagaimana saya bisa mengatakan Natal itu indah? Wow. Saudara, hal yang saudara rasakan hari itu dirasakan oleh seorang Maria. Bukankah Maria mendapat kabar gembira? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah raja di atas segala raja. Sebuah karunia, sebuah keistimewaan, sesuatu berkat yang luar biasa. Yang seharusnya dia harus bergembira. Tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang bisa punya kesempatan seperti Maria. Tapi dia punya kesempatan. Tapi tahukah, Maria pada waktu itu dia merasakan seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Hai kalian saudara yang mengatakan Natal ini kali tahun ini tidak seindah Natal-Natal yang tahun yang lalu. Tahun lalu saya masih bisa bernatal dengan mertua laki-laki saya. Tahun ini tidak. 15 tahun yang lalu saya masih bisa Natal dengan kedua orang tua saya. Mama papa saya. Hari ini tidak. 4 tahun yang lalu saya masih bisa merayakan Natal dengan kakak saya. Hari ini tidak. Tapi apakah saya mengatakan Natal itu tidak indah? Saya harus membaca ayat ini. Saya harus, kalau saya berkata seperti itu, saya harus pelajari, saya harus renungkan Matius 1 ayat 22 sampai 23. Bahwa tidak gampang seorang Maria berkata, damai sejahtera bagiku. Saudara dikasih Tuhan, Yesus lahir hanya untuk memberi kita, melepaskan kita dari segala hal-hal yang membuat kita tidak damai. Dari segala hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan, kesempatan, pertolongan, mujizat. Kelahiran Tuhan membuat kita punya pengharapan. Itulah masalah yang sedang dihadapi manusia hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang ingin merayakan Natal, bersuka cita, bergembira, tapi mereka tidak bisa merayakan. Karena apa? Mereka mengalami persoalan. Di desa tempat saya melayani waktu itu, kalau setiap Natal saudara, tidak hanya datang ke gereja, tetapi setelah itu makan besar, saudara. Kalau ada sapi di situ potong. Kalau ada 1000 babi di situ, kalau ada berapa babi di situ, pasti dipotong. Mesti kita bergembira, makan sekenyang-kenyangnya. Tapi waktu acara itu berlangsung, saudara, sorenya akan ada acara Natalan, pagi-paginya mulai ibu-ibu datang bawa pisau, potong daging. Siang-siang hilang dia punya pisau, dia merontak. Siapa lagi yang curi kita pe pisau? Padahal dia ada simpan di dia punya kantong-kantong. Dia mulai marah. Sampai malam acara, orang semua bergembira. Merayakan malam kudus, sunyi senyap. Hati yang bergembira luar biasa, dia hanya duduk saja. Waktu yang dia lihat, oh ini yang curi pisauku, dia naik di panggung, dia menyanyi, bawa puji-pujian. Dia bilang, oh pencuri itu naik di atas mimbar. Tidak ada damai. Tidak ada damai dalam hatinya. Kehilangan damai. Oh dia yang mbak utang itu. Oh dia yang begini, dia yang mbak begini. Natal berlangsung tapi tidak ada damai. Tidak seindah Natal-Natal yang lalu. Hari-hari ini orang memerlukan ada 3 hal. Yang pertama saudara, power of peace. Kuasa, kekuatan dari sebuah damai.
Dalam Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Mengapa Tuhan katakan aku memberikan damai kepadamu? Karena manusia kadang-kadang gelisah oleh persoalan. Kadang-kadang manusia takut, gentar oleh setiap tantangan atau setiap persoalan yang belum tentu itu terjadi. Yang belum jadi, belum mereka lihat. Saya baca di internet tanggal 22 Desember meteor akan jatuh dan akan membuat gelombang besar. Wow. Saya nanti di mana? Benjol kepala saya kalau kena. Saya coba jawab begitu. Saya bilang tidak perlu itu terjadi saya. Kalau Tuhan mau buat saya mati hari ini. Saya sehat pun saya bisa mati. Tuhan bisa buat segala sesuatu. 2011 lalu, saya mungkin 2004 saya lihat satu artikel bahwa 2011 Jupiter akan menabrak bumi. Itu orang pintar yang tulis, bukan orang-orang yang tidak sekolah ya. Tapi sempat saya katakan waktu itu, sehingga saya di SMA saya dijuluki pendeta. Masih SMA sudah dijuluki pendeta. Karena saya bilang, itu tidak akan terjadi. Dia bilang, karena ini bodoh, itu orang pintar yang bicara. Saya bilang, saya punya Tuhan yang lebih pintar dari orang-orang pintar yang kau maksud. Dia yang tentukan. Dan hari ini sudah 2021 tidak terjadi. Dan saya ingin katakan bahwa segala sesuatu itu jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia boleh merancangkan rancangan-rancangan dalam pikiran logika, rasio mereka. Tetapi Tuhan yang menggenapinya. Tuhan yang menyatakannya. Nah saudara, power of peace. Karena manusia gentar, karena manusia perlu kekuatan, perlu damai sejahtera itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku ini jalan, aku ini hidup, aku ini kebenaran. Yesus katakan seperti itu. Artinya yang jadi kebenaran, yang jadinya jalan, Dia. Kalau saya katakan, saya punya mic, akan memberikan kepadamu. Itu berarti mic, bukan dia. Tetapi dikatakan, aku punya jalan. Akulah jalan. Aku sendirilah itu jalan. Aku sendirilah itu kebenaran. Kembali dia katakan, aku sendirilah damai itu. Aku sendirilah damai itu. Sehingga ketika itu akan berikan kepadamu damai itu. Yesus memberikan dirinya supaya kita mengalami kedamaian itu. Kita mengalami kesejahteraan itu. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu ketakutan. Dia ingin kita miliki dia seutuhnya. Amin. Dia mau kita miliki dia seutuhnya. Karena kadang-kadang melihat persoalan kita takut. Melihat masalah kita takut. Melihat kita punya hutang belum dibayar, kita takut. Melihat penyakit kita, dokter bilang begini, kita takut. Tapi manusiawi. Tapi kalau kau mau damai itu terjadi. Suatu ketika Yesus sedang naik perahu dengan murid-muridnya tengah malam. Angin topan datang menghantam perahu itu. Perahu itu hampir tenggelam. Murid-muridnya sibuk menguras air dari dalam perahu itu. Mereka berteriak, waduh kita akan binasa, kita akan mati semua. Ombak ini terlalu besar. Mereka ketakutan, mereka bimbang, mereka sungguh-sungguh takut. Tetapi pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saudara bayangkan masalah begitu besar.
terus ada orang yang sedang tidur. Dia damai. Dia tidak terganggu dengan gelombang itu. Dia tidak terganggu dengan malapetaka itu. Dia tidak terganggu dengan ancaman-ancaman itu. Karena apa? Dia damai. Dia itulah damai. Dia bangun. Petrus mengatakan, "Guru, tidak tahukah engkau kalau kita akan binasa? Bangun, ayo bantu rimas ini air." Orang Manado bilang begitu. Kuras air ini dari dalam perahu supaya kita tidak tenggelam. Tapi Yesus bangkit. Dia katakan apa? "Hai kamu yang kurang percaya, jangan takut." Jangan takut. Dia ingin mengatakan, aku ini damai, aku yang punya ini laut, aku yang berkuasa atas alam semesta ini. Aku bisa perintahkan dengan satu kata supaya danau ini bisa diam. Tapi mungkin Yesus ingin katakan demikian, tapi mereka tidak punya waktu untuk kesempatan Yesus menjelaskan. "Ayo cepat, cepat, apa yang kamu buat?" Saudara, Yesus menghardik angin ribut itu. Dia katakan dengan satu kata, "Diam!" Maka laut itu menjadi tenang. Hanya satu kata, saudara. Karena dia damai itu. Tadinya murid-murid ketakutan. Tadinya murid-murid tidak punya pengharapan lagi. Ketika dia melihat kenyataan bahwa yang berdiri di depan dia adalah juru damai itu. Mereka menjadi damai. Saudara, dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang kehilangan damai. Akibatnya apa, saudara? Orang saling mencurigai satu dengan yang lain. Waduh, torompe keuangan di kantor sudah menipis, apalagi perusahaan ya. Jangan-jangan torompe bos tidak gaji torang minggu depan. Jangan-jangan tidak ada tahun bulan ini tidak ada THR. Jangan-jangan. Saling mencurigai. Istri sudah mulai pasang bulu mata segala macam, so cantik-cantik. Oh jangan-jangan dia ada sesuatu. Ada ketakutan. Tapi kalau istri saya paling butuh pasang bulu mata, saya tidak takut, malah saya bangga. Ada yang mau puji dia, bukan cuma saya. Haleluya. Saya senang juga kalau di sampingnya saya yang tidak terlalu ganteng, tapi dia yang ganteng. Dia yang mengisi kekurangan saya. Luar biasa. Bagaimana kalau orang dua jelek, saya dua-dua, aduh bagaimana orang tidak mau lihat. Mesti ada dia yang ganteng. Cantik. Sorry. Karena damai itu banyak orang yang saling mencurigai. Kita jadi gelisah, kita jadi gentar, kita jadi ketakutan. Wow. Tinggal berapa hari lagi debt collector akan datang menyita rumah saya. Mengambil kendaraan saya, mengambil segala-galanya. Saudara, ada rasa tidak damai. Apa itu damai, saudara? Damai adalah syarat kita untuk menikmati kehidupan ini. Kita boleh mengatakan saya punya gaji 100 juta satu bulan. Saya punya omset dalam perusahaan saya 1 miliar satu bulan. Saya punya segala-galanya. Apapun yang saya inginkan saya bisa beli. Tapi saudara, saya ingin ingatkan, saudara tidak punya damai. Saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Saya kenal di kota ini, saya tidak mau sebutkan namanya. Rumahnya seperti istana. Saya pernah masuk dalam. Dia punya segala-galanya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang join dengan dia. Setiap bulan, setiap tahun dia memberikan bonus liburan. Tapi dia berikan kepada karyawannya. Saya katakan, kenapa? Saya takut naik pesawat. Kalau jatuh siapa yang mengurus hartaku? Wah, dia punya banyak harta. Dia punya banyak kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Dia makan saya tidak semewah seperti saya. Kalau dapat kesempatan makan, saya makan kalau aja. Tapi dia mau lebih mewah sampai makanan daripada dia. Tapi itulah, tidak menikmati.
Saya begini-begini saya pernah di Singapura, saudara. Hei, promosi. Tapi saya nikmati hidup ini. Bukan karena saya kelimpahan. Tapi karena saya miliki Yesus dalam hidup saya. Dia yang cukupkan segala kebutuhan hidup saya. Dia yang kasih kesempatan saya untuk melihat berkat-berkatnya itu terjadi dalam hidup saya. Saudara, damai itu adalah syarat untuk menikmati hidup. Apa itu damai? Damai adalah sebuah keadaan yang tenang dari dalam diri kita. Dari dalam hati kita. Tanpa konflik. Tanpa gangguan. Kita tenang. Itu damai. Saudara pernah alami itu? Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Di sana dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran dalam hatimu, di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Nah saudara, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi segala sesuatu itu dari dalam diri kita. Dari dalam pikiran kita. Yang ingin memiliki sesuatu. Tetapi kita tidak bisa menggapainya. Iblis ingin menyamai Tuhan Allah. Iblis ingin naik ke tahta Allah. Iblis juga ingin disembah oleh para malaikat. Tapi apa daya, dia hanya sebuah ciptaan yang terjadi dengan perkataan Tuhan. Bagaikan tangan yang tak sampai memeluk gunung. Seperti itu saudara. Sehingga kita menjadi kecewa. Sehingga kita menjadi sakit hati. Nah saudara, damai sejahtera hanya kita akan dapat dari Yesus. Kita boleh masuk ke dalam tempat-tempat hiburan, tapi pulang pasti saudara akan mengalami masalah lagi. Saudara boleh nonton film yang lucu-lucu, stand up komedi, atau saya lucu-lucu sini saudara ketawa, tapi sebentar tidak begitu lagi. Saudara ingat lagi masalahnya. Tapi kalau saudara miliki Yesus, amin. Kalau saudara miliki Yesus, saudara miliki damai itu. Caranya bagaimana saudara? Bagaimana saya bisa miliki damai itu? Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi hidup kita. Yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Caranya, ciptakan damai itu di tengah-tengah keluargamu. Ciptakan surga itu di dalam keluargamu, dalam komunitasmu, di dalam tempat engkau berada. Kalau di dalam keluarga engkau tidak ciptakan surga itu, saya pernah katakan bahwa anggota keluarga yang lain akan mencarinya di tempat luar. Kalau suamimu datang ke rumah, tidak melihat surga dalam keluarga itu, jangan heran kalau dia cari tempat lain. Mari buat suasana surga dalam keluarga kita. Dalam homesel kita, komunitas-komunitas rohani kita, atau perkumpulan-perkumpulan kita, atau di kantor kita. Sehingga kita melihat damai itu. Ciptakan surga itu dalam kehidupan kita. Kemudian buka hatimu.
Buka hatimu karena Tuhan Sang Damai itu akan masuk. Terima Dia secara utuh dalam hatimu. Jadikan Dia damai dalam hatimu. Maka damai sejahtera itu akan mengikuti di mana saja kita pergi. Dalam situasi apapun, ketika kita sakit kita akan damai. Ketika kita berusaha kemudian gagal, kita akan damai. Kemudian ketika kita di dalam rumah tangga, kita akan damai. Apapun persoalan yang kita lakukan, alami, kita akan rasa damai kalau ada Yesus dalam hati. Orang akan melihat, wah, saya tahu Bapak itu banyak utang, tapi dia kok enjoy. Saya tahu Bapak itu punya penyakit. Bahkan penyakit itu bisa mengancam dirinya, tapi dia masih bisa ketawa-ketawa. Itu karena ada Yesus dalam hatinya. Dia sudah sekarat. Dokter mengatakan bahwa umurnya tinggal berapa bulan. Tapi dia masih bisa menikmati hidup sampai beberapa tahun. Karena ada Yesus dalam hatinya. Kalau tidak ada Yesus, dia mungkin sudah drop. Dia mungkin sudah habis waktu itu. Selesai waktu itu. Tapi karena Yesus dia terima, dia buka hatinya, dia masuk, Yesus masuk dalam hatinya, dia masih bisa bertahan, dia masih bisa memberkati orang lain, dia masih berkata Tuhan itu baik. Wow, tidak gampang saudara. Itulah sebabnya saya ngotot pagi ini, siang ini, bahwa kita semua perlu damai. Yaitu kita perlu Yesus. Yang kedua saudara, hari-hari ini manusia perlu power of love. Bukan cuma damai saja, tetapi manusia perlu cinta, perlu kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mau tinggalkan surga. Dia mau tinggalkan kemewahannya, kenyamanannya. Dia mau menderita hanya untuk menebus kita yang selayaknya tidak perlu ditebus. Selayaknya kita ini tidak layak. Roma 3 ayat 23, karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, manusia itu penuh dosa, upahnya adalah maut. Tapi bukan karena kita sesuatu yang dia inginkan, tetapi karena ada kasih Allah itu. Kasih agape itu, kasih yang tanpa syarat itu. Dia mau berkorban dan kepada seseorang, kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Tapi dia anggap kita berharga. Bagi dunia mungkin orang mengatakan engkau tidak layak dikasihi. Bagi dunia orang mengatakan engkau tidak berharga. Bagi dunia orang meninggalkan engkau. Tapi bagi Tuhan, Dia rela tinggalkan surga untuk jangkau kita, untuk cari hidup kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Dia yang datang mencari kita. The real love is action. Artinya, saudara, kenyataan atau tindakan cinta itu harus kita perlihatkan. Yesus perlihatkan, Allah perlihatkan melalui pengorbanannya. Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Allah peduli kepada manusia. Kasih yang Dia perkenalkan kepada umat manusia adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Kalau kita punya kasih philea, kita punya kasih persaudaraan, kita punya kasih pertemanan, kita mengasihi dia karena saya punya hubungan pertemanan, saya hubungan persaudaraan, saya mengasihi dia. Kalau dia minta tolong, saya pasti tolong.
Tetapi dia tidak. Meskipun manusia itu menghina dia, meskipun orang-orang menghujat nama Yesus, meskipun orang-orang mengata-ngatai nama Tuhanku, tetapi Tuhanku berkata, aku mengasihi dunia ini. Yesus mengasihi dunia ini. Banyak orang menyalahkan Yesus, banyak orang menghujat Yesus, banyak orang menghina nama Yesus. Tetapi apa katanya? Aku mengasihi. Dia naik di kayu salib. Dia melihat orang-orang yang meludahi dia. Dia lihat orang-orang yang tadinya menyambuk dia. Dia ingat orang-orang yang tadi mengkhianati dia. Yang dulu disembuhkan. Kemudian karena terlalu banyak orang yang menghujat Yesus, dia juga ikut-ikutan menghujat. Tetapi apa katanya di kayu salib? Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba kita bayangkan pada waktu itu dia katakan, tunggu ngana. So ngana, hujat jo. Nanti 3 hari kemudian saya bangkit dari antara orang mati. Saya hancurkan kau. Tidak, dia tidak lakukan itu. Itulah sebabnya saudara, kasih yang dimiliki oleh Yesus tidak bisa diterjemahkan oleh Paulus. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Paulus tidak bisa menerjemahkan kasih ini dengan sebuah kalimat pendek. Dia harus mengatakan bahwa kasih itu sabar. Dia harus mengatakan kasih itu lemah lembut, kasih itu penuh pengampunan. Coba katakan, saudara, andai kata Yesus tidak bisa sabar, andai kata Yesus tidak mengampuni, tapi kasih itu yang diajarkan bagi kita. Mungkin kita dihianati oleh orang. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita, menghancurkan nama baik kita. Dengar baik-baik, Yesus mengajarkan seperti itu. Kita harus mampu membalas dia dengan kasih. Ketika Petrus bertanya, seperti apa kasih itu? Kalau orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau dua-dua bagaimana? Kasih palungku. Tidak. Saudara, apapun yang mereka perbuat kepada kita, balas dengan kasih. Memang tidak gampang seperti saya berkata begitu dan saya langsung saudara lakukan. Tidak. Kalau saudara inginkan kasih itu, minta pada Tuhan. Karena kasih itu adalah Yesus. Amin. Kalau saudara punya kasih itu, Yohanes bilang, engkau anak-anak Allah. Hanya anak-anak Allah yang bisa punya kasih agape. Yang ketika ditampar pipi kanan, pipi kiri dikasih lagi. Ketika dia dihancurkan nama baiknya, dia membalas dengan kasih sayang. Ketika dia dihujat, dia membalas dengan kasih sayang. Ketika dia dikhianati, dia membalas dengan kasih sayang. Saya harus sebagai suami, saya harus punya kasih kepada istri dan anak-anakku. Kasih yang tanpa syarat. Meskipun saya tidak mendapatkan kasih yang saya inginkan dari mereka, tapi saya mengasihi mereka. Sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara-saudara. Meskipun mungkin saudara-saudara ada yang bicara belakang terhadap saya tidak peduli. Saya pernah mengalami itu. Bukan di tempat ini. Di pelayanan-pelayanan saya sebelumnya. Setiap hari saya doakan. Waktu dia sakit pendarahan, saya doakan. Saya datang, saya ada di tempat itu. Saya bawa mobil, saya tolong dia. Waktu dia senang-senang, dia lupa saya. Dia potong babi, dia pesta. Saya tidak diundang khotbah di situ. Padahal kalau khotbah pasti dapat amplop. Sungguh benar ini saudara.
Bahkan dia pernah keluar dari gereja tempat saya melayani. Cuma karena dia sakit hati sama saya tidak tahu. Saya salah apa? Tapi sampai hari itu saya tetap berdoa untuk hidupnya. Saya ingin belajar tentang kasih Yesus. Kasih yang tanpa syarat. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap berdoa bagi saudara-saudara. Waktu saudara mengalami masa-masa sulit, istri saya berkata, aduh jemaat ini, ibu ini sakit, ibu ini begini. Mereka yang susah, saya yang susah hati. Saya, ayo tanganmu kita doa sama-sama. Saya berdoa saudara. Mungkin saudara tidak tahu. Tapi itu kami hamba-hamba Tuhan. Gembala saudara tidak tahu. Dengan istrinya bergumul untuk kehidupan saudara-saudara supaya jauh lebih baik dari hari ini. Mereka tidak harapkan saudara bisa membalas karena mereka sedang mempraktekkan agape itu, kasih yang tanpa syarat itu dalam hidupnya. Dan ini yang sedang kami ajarkan kepada saudara-saudara. Mungkin orang lain tidak membalasnya, tapi saudara harus lakukan. Yesus melakukan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus punya kasih agape. Yang ketiga saudara, yang dibutuhkan manusia hari-hari ini bukan cuma kasih, bukan cuma damai. Yang ketiga, power of fight. Iman, pengharapan. Kita semua perlu pengharapan. Matius 9 ayat 29 berkata, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Orang buta itu tidak bisa melihat. Mereka datang sepakat, mereka berdua datang kepada Yesus. Tuhan, sembuhkan saya. Seolah dia berkata bahwa engkau satu-satunya yang tahu menyembuhkan saya. Tidak ada yang lain. Dia punya iman kepada Yesus. Sampai Yesus berkata, untuk meyakinkan dia, apakah kau yakin saya bisa melakukannya? Dia katakan, aku percaya. Yesus katakan, jadilah menurut imanmu. Masalah membuat kita khawatir. Masalah membuat kita takut. Masalah membuat kita gentar. Mungkin kita melihat sesuatu yang tidak mungkin sedang kita dekati. Sesuatu yang tidak menyenangkan kita sedang alami. Dan kita kehilangan pengharapan. Saudara, Tuhan mampu mengubah batu menjadi roti, mengubah air menjadi anggur. Tuhan mampu mengubah padang gurun jadi taman-taman Tuhan. Tuhan mampu mengubah penderitaanmu, masalahmu menjadi kebahagiaan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tuhan cuma minta, apakah engkau percaya? Apa persoalanmu hari-hari ini, saudara? Pemain musik silakan maju ke depan. Tuhan hanya ingin, asal kau percaya. Asal kau percaya, jadilah padamu menurut imanmu. Mungkin hari ini engkau berkata bahwa ini sudah bulan Desember. Saya perlu mujizat Tuhan. Saya perlu keluar dari persoalan ini. Lakukan itu. Jadilah menurut iman. Engkau berkata bahwa Januari adalah awal di mana Tuhan akan memberkati hidupku. Perkatakan itu. Dan itu yang akan terjadi seturut dengan perkataan. Dia katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu.
Engkau hanya punya iman. Engkau perlu iman. Mari saudara kita angkat pujian ini. Mana pemain? Haleluya Yesus. Oh haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Air di hatiku Yes. hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Yes. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kadang iblis berbohong, kadang iblis ingin berdusta dalam hati saudara bahwa Natal itu tidak indah. Natal itu tidak seindah tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun ini engkau penuh dengan persoalan. Tahun-tahun ini engkau akan gagal. Tahun-tahun ini engkau akan susah. Tahun-tahun ini engkau tidak akan dapat apa-apa. Itu dusta. Iblis ingin dustai engkau. Dengar baik-baik berita baik. Natal itu indah saudara. Amin. Dia mau lahir di hati saudara. Saudara hanya perlu buka hati saudara. Izinkan dia masuk dalam hatimu. Amin. Izinkan dia hidup dalam hidupmu. Yes, amin. Dimanapun kau berada, apapun situasi hidupmu, apapun musim hidupmu, engkau akan mengalami damai sejahtera itu. Amin. Karena dia ada dalam hatimu. Apapun orang lakukan bagi hidupmu, sejahat apapun orang ingin menjatuhkanmu, kalau ada kasih dalam hatimu, Tuhan akan menopang engkau. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan tidak akan permalukan hidupmu. Jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Hanya sebuah persoalan. Ingat, iblis hanya ingin membohongi hidupmu. Jangan dengar. Mari nikmati Natal ini. Engkau masih punya harapan. Engkau hanya perlu percaya untuk melihat kepastian, untuk melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, untuk melihat jalan-jalanmu penuh dengan mujizat Tuhan, untuk melihat bahwa hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini.